Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Marta Juliana Marpaung dengan NIM 22024111023, kelas reguler C Stambuk 2020, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya akan memaparkan laporan penelitian tindakan kelas atau PTK untuk memenuhi tugas mata kuliah penelitian tindakan kelas. Yang saya hormati Bapak Dr. Syamsul Arif, MPD, dan Ibu Lasena Syalagan, MPD. Laporan penelitian tindakan kelas atau PTK yang saya unduh berjudul Peningkatan Hasil Belajar Materi Indahnya Berpuisi Melalui Pembelajaran Saintifik Siswa Kelas 8C SMP Negeri 1 Tamiang Layang. Penelitian tindakan kelas ini disusun oleh Siti Amina, SPD, yang merupakan guru di SMP Negeri 1 Tamiang Layang. Pada pemaparan kali ini saya akan memaparkan beberapa poin tentang penelitian tindakan kelas ini. Yang pertama, apa yang dilakukan peneliti sampai merumuskan masalah penelitian tindakan kelas. Jadi, yang dilakukan peneliti sampai merumuskan masalah penelitian tindakan kelas ini, yaitu peneliti melakukan observasi berdasarkan hasil ulangan harian yang dilakukan peneliti di kelas 8C SMP Negeri 1 Tamiang Layang, diperoleh informasi bahwa hasil belajar siswa mengenai materi indahnya berpuisi ini masih belum optimal atau masih di bawah standar ketuntasan, yaitu di bawah 66. Ada beberapa faktor yang menyebabkan keadaan tersebut. Yang pertama, kemampuan kognitif siswa dalam pemahaman konsep-konsep pendidikan bahasa Indonesia masih rendah. Selanjutnya itu, pendidikan yang berlangsung cenderung masih monoton dan membosankan. Dan yang ketiga itu, siswa tidak termotivasi untuk belajar karena menganggap bahwa pendidikan bahasa Indonesia ini hanyalah sebuah hafalan saja. Untuk poin yang kedua, apakah peneliti cermat memilih teori sebagai landasan? Dalam segi pemilihan teori, penelitian tindakan kelas ini bisa dikatakan cukup bagus. Peneliti mencantumkan hasil penelitian yang relevan dengan penelitiannya ini, sehingga dapat sebagai acuan dalam penyusunan teori dalam penelitian tindakan kelas ini. Teori dalam penelitian tindakan kelas ini sesuai dengan cakupan yang diteliti oleh si peneliti, yaitu mengenai peningkatan hasil belajar materi indahnya berpuisi melalui pembelajaran saintifik. Teori dalam PTK ini saya katakan masih dalam lingkup bagus karena penelitian diajukan pada tahun 2018 dan referensi yang digunakan peneliti dalam teorinya ini yaitu dipaparkan atau diambil si peneliti dari tahun 2013 dan 2012, sehingga peneliti cukup bagus dalam memilih teorinya, yaitu mengambil referensi 5-10 tahun sebelumnya, yaitu sebelum tahun 2018. Peneliti juga memaparkan teori mengenai hasil belajar, pembelajaran saintifik, dan materi indahnya berpuisi. Namun, menurut saya, peneliti masih memiliki kekurangan pada teori penelitiannya ini, yaitu pada bagian materi indahnya berpuisi, peneliti tidak mencantumkan kutipan dari mana saja atau buku apa saja yang digunakan peneliti sebagai teori pada teori penelitian tersebut. Untuk poin yang ketiga, yaitu instrumen apa yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data. Ada beberapa instrumen yang digunakan peneliti dalam pengumpulan penelitian tindakan kelas ini atau PTK ini. Yang pertama itu yaitu lembar tes atau ulangan harian untuk mengetahui hasil belajar siswa. Yang kedua itu ada lembar observasi siswa untuk mengetahui tingkat motivasi siswa. Dan yang ketiga itu ada lembar observasi guru untuk mengetahui kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Untuk poin yang keempat, yaitu uraikan proses pelaksanaan tindakan di setiap siklus dan telah apakah ada perbedaan. Pada siklus pertama ini, ada 4 tahap yang dilakukan peneliti, yaitu yang pertama itu tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan ini, peneliti melakukan persiapan-persiapan untuk melakukan perencanaan tindakan kelas itu, seperti membuat silabus, rencana pembelajaran,
lembar observasi guru dan siswa, lembar kerja siswa, dan membuat alat evaluasi berbentuk tes tertulis dengan model pilihan berganda. Untuk yang kedua, tahap kedua itu, yaitu tahap pelaksanaan. Pada tahap ini, ada beberapa langkah yang dilakukan oleh guru, yaitu yang pertama, guru menjelaskan materi tentang indahnya berpuisi secara klasikal. Yang kedua itu, pengorganisasian siswa, yaitu dengan membentuk 5 kelompok, di mana masing-masing kelompok ini terdiri dari 6-7 orang. Kemudian, guru membagikan LKS dan siswa diminta untuk mempelajari LKS tersebut. Dan untuk langkah yang terakhir, yaitu dalam kegiatan pembelajaran secara umum, siswa melakukan kegiatan sesuai dengan langkah-langkah kegiatan yang tertera di dalam LKS, diskusi kelompok, diskusi antar kelompok, dan menjawab soal-soal. Dalam bekerja sama, siswa saling membantu dan membagi tugas. Setiap anggota atau setiap siswa ini harus bertanggung jawab terhadap kelompoknya. Untuk yang ketiga itu ada tahap observasi. Pada tahap ini dilakukan observasi pelaksanaan tindakan, yaitu aspek yang diamati adalah keaktifan siswa dan guru dalam proses pembelajaran menggunakan lembar observasi aktivitas dan respon siswa serta guru, sedangkan untuk upaya meningkatkan hasil belajar siswa tersebut diperoleh dari tes hasil belajar siswa. Untuk tahap yang terakhir yaitu atau tahap keempat ini yaitu tahap refleksi. Pada tahap refleksi ini yaitu dilakukan evaluasi proses pembelajaran pada siklus 1 dan menjadi pertimbangan untuk merencanakan siklus berikutnya. Pertimbangan yang dilakukan bisa dijumpai atau suatu komponen di bawah belum terpenuhi, yaitu yang pertama itu siswa belum mencapai ketuntasan individual atau lebih besar atau sama dengan 66. Yang kedua itu ketuntasan klasikalnya jika 80 lebih besar atau sama dengan 85% dari seluruh siswa mencapai ketuntasan individual yang diambil dari tes hasil belajar. Untuk siklus kedua ini hampir sama dengan tahapannya sama dengan siklus yang pertama, yaitu ada 4 tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap observasi, dan tahap refleksi. Perbedaan dari siklus 1 dan siklus 2 ini, yaitu pada siklus 2 ini, dalam perencanaan pembelajarannya harus lebih direncanakan lagi, agar lebih baik dari siklus yang pertama, yaitu dengan memperbaiki kelemahan atau kekurangan yang ada pada siklus 1, sehingga hasilnya pada siklus 2 ini akan jauh lebih baik dan optimal. Untuk poin yang terakhir atau poin kelima yaitu uraikan cara peneliti menganalisis data. Jadi, teknik analisis data yang dilakukan peneliti dalam penelitian tindakan kelas ini yaitu data hasil peneliti selanjutnya dianalisis secara deskriptif, yaitu data tes hasil belajar siswa digunakan untuk mengetahui ketuntasan belajar siswa atau tingkat keberhasilan belajar pada materi indahnya berpuisi ini dengan menggunakan pembelajaran kooperatif tipe pembelajaran saintifik. Kriteria ketuntasan minimal atau KKM-nya itu secara individual jika siswa tersebut mampu mencapai nilai 66. Dan ketuntasan klasikalnya jika siswa yang memperoleh nilai 66 ini jumlahnya sekitar 85% dari seluruh siswa atau jumlah siswa di kelas itu, dengan masing-masing dihitung dengan rumusan P sama dengan F per N dikali 100%, di mana P sama dengan presentasi, F sama dengan frekuensi tiap aktivitas, dan N sama dengan jumlah seluruh aktivitas. Mungkin sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai penelitian tindakan kelas ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan kata. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.